Hai, aku Anjani, kembali lagi di episode menggambar sambil bercerita horor. Buat kalian yang baru nonton, jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe. Episode kali ini, hantu toko kue. Aku tersenyum menanggapi penuturan Mbak Dewi. Bukan tak percaya, tapi bisa saja ini rencana Pak Agus dan Mbak Dewi mengerjaiku anak baru. Istilahnya ospek seperti yang terjadi di sekolah-sekolah. Tak terasa 2 jam telah berlalu, sejak aku menggantikan si Mbak Dewi. Perlahan toko mulai sepi, padahal besok hari Sabtu dan bakery ini buka 24 jam. Aku menguap bosan, semua pekerjaan sudah selesai kulakukan, dari mengaduk adonan hingga bersih-bersih. Klak, bunyi pintu terbuka dan membuatku tersenyum senang karena ada pengunjung. Selamat malam, sapaku. Kok nggak ada orang? Lanjutku bingung. Aku berjalan menuju pintu dan menutupnya kembali. Mungkin bila malam hari angin makin kencang, sehingga dengan mudah membuka pintu kayu tersebut. Main game aja deh, kataku bosan, dan mulai membuka ponselku. Sebenarnya semenjak tadi aku bingung, kenapa toko sesepi ini harus buka 24 jam. Jangankan orang nongkrong, ada yang beli saja tidak. Klak, pintu kembali berbunyi. Aku segera menaruh ponselku di laci. Selah, kataku terpotong. Malam, aku terdiam, sebelum akhirnya berjalan kembali menutup pintu. Aneh, pintu lagi-lagi terbuka dan tidak ada orang. Namun kali ini sama sekali tidak ada hembusan angin. Apa mungkin engsel pintu tua ini mulai rusak? Kriet! Aku menoleh mencari asal bunyi tersebut. Suara seperti meja ditarik, namun sangat pelan. Kring, kring. Anjir, kataku tanpa sadar karena kaget. Halo, selamat malam Nona Bakery, sapaku ramah. Walau sebenarnya jantungku masih berdegup kencang. Rian aman? Tanya Mbak Dewi. Sejauh ini sih lumayan aman, Mbak, jawabku. Tapi engsel pintu bakery sepertinya rusak deh, Mbak. Dari tadi kebuka sendiri terus. Tutup aja kalau kebuka. Dia nggak jahat, hanya iseng aja. Dia? Nggak ada orang, Mbak. Cuman kebuka sendiri. Kataku memastikan karena Mbak Dewi berpikir bahwa pintu dimainkan oleh seseorang. Iya, saya tahu. Jawabnya seolah paham. Ditutup aja kalau kebuka. Mbak, di sini ada tikus ya? Nggak ada. Kenapa memang? Mbak, tadi saya dengar ada suara kayak meja ditarik. Saya pikir tikus. Udah, nggak apa-apa. Kamu dengar apapun, abaikan aja ya. Aku mengangguk. Ya, Mbak. Saya mau istirahat dulu. Jangan lupa pesan saya. Siap, Mbak. Aku kembali menatap jam pada layar ponselku. Waktu berjalan sangat lama dan jam baru menunjukkan pukul 2 dini hari. Masih ada jam 4 pagi sebelum ganti shift dengan Guntur. Bangun, Mas. Aku membuka mataku, terkejut karena tanpa sadar sudah tertidur. Maaf, Mbak, ada yang bisa dibantu? Aku terdiam dan melihat sekeliling. Kosong. Lalu, tadi siapa yang membangunkanku? Aku sangat yakin mendengar suara wanita. Bahkan, hembusan napasnya pun masih terasa di telingaku. Apa mungkin aku bermimpi? Tapi, kenapa terasa sangat nyata? Mas, Mas, panggil seorang ibu-ibu dari depan pintu. Mas, sini Mas. Lanjutnya masih menggedor-gedor pintu toko. Aku sedikit menggerutu kesal melihat tingkah ibu-ibu tersebut. Kenapa coba dia harus memintaku keluar? Bila ingin belanja, bisa masuk dan langsung memilih ingin membeli kue apa. Tanpa harus merepotkan orang seperti ini. Malam, Bu, sapaku tersenyum enggan. Mau beli apa? Mas, jangan masuk dulu, pinta ibu tersebut menarik tanganku. Kenapa, Bu? Tanyaku bingung. Tiba-tiba ditariknya menjauh dari toko. Itu, ada yang bawa parang mau bunuh masnya. Hah? Kataku terkejut, karena tak melihat siapapun. Bu, di dalam gak ada siapa-siapa. Aduh, masnya gak bisa lihat. Balasnya panik dan terus menarikku menjauh dari bakery. Tapi, Bu, saya gak bisa tinggalin toko. Aduh, masnya mau mati ya? Itu hantu penasaran, jawabnya kesal. Coba lihat tuh, tangan masnya. Aku terdiam menatap lenganku yang tiba-tiba saja sudah ada bekas cengkeraman tangan. Rasanya tak sakit, namun bekas cengkeraman tersebut begitu nyata dan jelas. Sebenarnya aku sudah merasakan perasaan aneh sejak memasuki bakery ini. Hanya saja pikiranku rasionalku menganggap bahwa semua hanya kebetulan saja. Seperti suara tikus atau mungkin angin. Namun bekas cengkeraman di tanganku membuktikan bahwa ini sudah di luar akal sehat. Bu, sebenarnya ibu siapa? Ibu tersebut terdiam. Raut wajahnya berubah menjadi sedih. Saya Marni, yang di dalam Susi, anak saya. Anak ibu, tanyaku terkejut. Iya, angguknya. Dia bunuh diri. Kenapa? Tanyaku masih terkejut dan bingung. Sudah ibu bilang jangan main sama suami orang. Dia nggak mau dengar. Jawabnya muram. Kemudian dia hamil. Si Agus bangsat itu nggak mau tanggung jawab dan memecat anak saya. Malamnya Susi diam-diam kembali ke sini dan gantung diri.
Aku masih terdiam, berusaha mencerna cerita ibu tersebut. Setiap malam saya selalu ke sini melihat keadaan, sebab Susi setiap hari selalu mengulang kematiannya. Lanjutnya, pertama penjaga akan sering melihat pintu terbuka sendiri, ini karena Susi masih ragu untuk bunuh diri atau tidak. Kedua, bila sudah mendengar bunyi berdecit, seperti meja atau kursi digeser, artinya Susi sudah memutuskan bunuh diri. Ketiga, dia akan mulai menampakkan keberadaannya, entah dengan suara, penampakan, atau sentuhan lalu membunuh mangsanya. Tapi, kataku ragu, saya nggak kenal sama Susi. Ibu itu tersenyum. Anak saya semasa hidup penuh dendam dengan laki-laki. Tak peduli siapapun dia, akan membunuhnya dengan kejam. Tapi kenapa Pak Agus masih membuka toko ini 24 jam? Karena dia jahat, jawabnya sinis. Bila tak ada orang di malam hari, Susi akan mengamuk dan menghancurkan seisi toko. Bila toko hancur tiba-tiba, maka akan masuk berita dan perselingkuhannya terbongkar. Aku tertunduk lemas di bawah lampu pinggir jalan. Rasanya seperti mimpi. Pekerjaan pertamaku justru hampir merenggut nyawa. Semoga saja ke depan aku tak lagi berurusan dengan makhluk gaib. Terima kasih sudah menonton. Subscribe biar tidak ketinggalan cerita lainnya.